A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sahabat-sahabat se-Indonesia. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini semuanya diberikan kesehatan, kelancaran usahanya, supaya ada kemajuan. Semoga badannya sehat-sehat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan bimbingan tata cara berzikir sesuai dengan yang diperintahkan Allah melalui Al-Quran. Saya melanjutkan yang sebelumnya. Untuk hari ini saya akan mengijazahkan bacaan zikir dan juga wirid yang biasa saya lakukan sehari-hari. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya, termasuk diri saya sendiri. Dan saya sudah merasakan dengan tata cara berzikir mengikuti petunjuk dari Al-Quran. Alhamdulillah merasakan ketenangan lahir dan batin. Nah, untuk awal persiapan kalau kita mau berzikir atau berwirid ya seperti biasa, berwudu dulu, sholat hajat 2 rakaat, membaca istighfar ya semampunya, seada waktunya, baca syahadat, membaca sholawat. Yang biasa tawasulan silakan tawasulan dulu. Masalah bacaan yang lainnya, hadiahan membaca Fatihah atau baca lain ya silahkan, itu sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. Saya dalam kesempatan ini memberikan intinya yang biasa saya amalkan sehari-hari. Yang pertama, membaca asma Allah di dalam hati sebanyak-banyaknya setiap hari, pagi dan petang. Selain pagi dan petang pun boleh, nanti ada keterangannya. Sebaiknya ya kapan saja, di mana saja. Selalu ingat sama Allah, dzikrullah, mengingat Allah. Kapan saja, di mana saja, sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, kita selalu mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Nanti akan saya jelaskan dasar-dasarnya dari mana setelah memberitahu amalan-amalan apa saja yang biasa saya lakukan sehari-hari untuk dzikir dan wiridnya. Yang pertama tadi membaca Allah, 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 menyeru nama Allah di dalam hati sebanyak-banyaknya. Yang kedua, membaca innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang ketiganya membaca la haula wala quwata illa billahil aliyul adim. Yang keempatnya membaca asmaul husna, ya Fatah, ya Rojak, ya Latif, ya Hobir. Ya segitu saja dulu. Ya, untuk penjelasannya dari mana dasarnya membaca Allah, Allah, Allah di dalam hati itu. Nah, kita mulai, saya jelaskan di sini. Kita buka Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 205, ayat 205. Yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu
dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan tidak dengan mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi ini perintah dari Allah. Pagi dan petang gitu kita diperintahkan untuk menyebut nama Allah di dalam hati. Allah, Allah, Allah di dalam hati terus sebanyak-banyaknya. Ada waktunya saja, disempatkan lebih lama, kalau tidak mengganggu aktivitas kerja atau apa ya lebih baik gitu. Allah, Allah, Allah sambil bekerja juga bisa. Itu saya sudah biasa melakukan sambil bekerja, dikir menyebut nama Allah di hati, dan itu tidak mengganggu ke pekerjaan. Tetap saja kerja berjalan, dikir berjalan gitu. Dasarnya menyebut nama Allah itu ya tadi saya sebutkan dari Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 205. Jadi dikir itu baik berdoa, dikir atau wirid itu semestinya ada dasarnya dari Qurannya atau dari hadisnya, tidak asal-asalan gitu. Ikut-ikutan orang lain membaca ini ikut-ikutan, tidak jelas. Sementara dalam Al-Quran ada dijelaskan bahwa janganlah kamu mengikuti sesuatu ilmu atau pengetahuan yang tidak kamu ketahui, yang tidak jelas dasar Al-Quran dan hadisnya. Itu ada keterangannya, nanti kedepannya akan saya jelaskan Quran surat yang keberapa, ayat keberapa. Kita membahas fokus ke dikir yang tadi, dikir dan wirid yang tadi saya ijazahkan, yaitu menyebut nama Allah, Allah, Allah di dalam hati, dan membaca innalillahi wa inna ilaihi roji'un, dan juga membaca la haula wala quwata illa billahil aliyul adim, dan juga membaca asmaul husna, ya Fatah, ya Rojak, ya Latif, ya Hobir. Nah, untuk membaca innalillahi wa inna ilaihi roji'un itu kita dasarnya ngambil dari Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 156. Ya, itu berkaitan antara 155, 156, 157. Nah, di sini akan saya bacakan artinya dari Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 155, 156, dan 157. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar berita gembira ini kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi kalau kita ingin mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan, dan termasuk orang yang mendapat petunjuk di saat kita mendapat musibah atau ujian, cobaan, ya kita wiridkan, bacakan
innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembalikan ke Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus sebanyak-banyaknya. Jadi membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kebanyakan kan biasanya di saat ada orang yang meninggal, kita membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal di sininya diterangkan yaitu orang-orang yang apabila ia ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu bukan hanya orang yang meninggal saja, banyak musibah sakit, musibah kita yang tadinya tidak punya hutang jadi ditimpa banyak hutang, masalah anak yang tadinya misalkan baik jadi bandel atau apalah, masalah itu kan banyak, itu musibah juga. Nah kita kembalikan, serahkan diri sama Allah, baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau di dalam hati saja, mau sambil diucapkan itu boleh. Beda dengan yang tadi Quran surat 7 Al-A'raf ayat 205. Nah itu ada perintah di dalam hati pagi dan petang, yaitu juga dilaksanakan. Kalau sambil diucapkannya juga boleh double ya, di hati sama di lisan. Itu bisa diatur. Mendapat cobaan, kita misalkan sakit dikirimi oleh tenung atau santet kata orang, atau apalah penyakit-penyakit bangsa gaib, ya kita kembalikan, itu musibah juga. Serahkan diri ke Allah, baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah nanti sembuh dengan sendirinya dengan izin Allah. Bisa jadi kembali malah itu kirimannya ke orang yang mengirimnya. Itu yang penting kitanya jangan berniat untuk membalas, mengembalikan, ya serahkan aja sama Allah, terserah Allah mau gimana, kita tidak usah balas dendam, biarkan saja Allah yang mengatur, kita tidak usah ikut-ikutan mengatur, serahkan diri sama Allah. Nah, terus kita juga tadi saya membaca la haula wala quwata illa billahil aliyul adzim. Itu dasarnya dasar dari mana? Nah, itu dasar dari Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 112 yang artinya tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedangkan ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, kita serahkan diri kepada Allah sambil mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyul adzim. La haula wala quwata illa billahil aliyul adzim. La haula wala quwata illa billahil aliyul adzim. Nah, kalau kita menyerahkan diri kepada Allah, udah jelas ini di ayatnya diterangkan, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, nah menyerahkan diri kepada Allahnya sambil berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya. Jadi mendapat pahala dari Allah kalau kita menyerahkan diri sama Allah sambil membacakan la haula wala quwata illa billahil aliyul adzim.
Nah, di samping dari segi keilmuan ya mungkin kita mendapatkan sesuatu yang di luar